Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4A, 4B, alhamdulillah kita ketemu lagi ya di pelajaran IPS hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 ya. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Kita sama-sama doakan ya, kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pagi ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya. Untuk hari ini kita biasa buku tema F kelas 4 kali ini di halaman 65 tentang sumber daya alam hayati ya, itu halaman 65. Dan insya Allah juga di halaman 72 ya, tentang hubungan pekerjaan dengan sumber daya alam ya. Apa kaitannya, apa hubungannya ya antara satu pekerjaan dengan sumber daya alam. Ya, itu tuh pertanyaannya. Nanti di halaman 65 dan 72 ini akan Pak Andi coba gabungkan ya. Oke ya, jelas ya. Pak Andi akan coba gabungkan ada tidak ya kaitan antara pekerjaan dengan sumber daya alam ya. Terlebih khusus di halaman 65-nya ada sumber daya alam hayati ya. Kalau kita ingat-ingat sumber daya alam hayati apa ya, yang berasal dari makhluk hidup ya, apakah hewan atau tumbuhan. Nah sekarang Pak Andi ambil benang merahnya dulu ya, nanti sama-sama kita cari tahu nih ya. Oke, kita cari tahu. Oke, dulu Pak Andi di sekolah ya, bekerjanya Pak Andi dan Bapak Ibu guru yang lain bekerjanya di sekolah mengajar. Tapi dari dulu Pak Andi nggak pernah mau disebut guru. Pak Andi di sekolah itu sudah 22 tahun ya. Bekerja di sekolah sudah 22 tahun kurang lebih, dari tahun 99 ya, dari tahun 99 Pak Andi udah bekerja di sekolah. Nah sekarang gini, zaman dahulu mungkin kalian nanti tanyakan sama ibu bapak kalian, atau kalau di rumah ada kakek nenek tanyakan ya. Zaman dulu guru ya mengajarnya ya atau memberi pelajaran itu tidak menggunakan spidol, apalagi pakai gini-ginian nih. Sekarang pakai HP juga enggak ya, spidol pun tidak. Zaman dahulu ya para guru itu mengajarnya menggunakan kapur. Nah ini kapur nih ya, ini kapur. Mungkin udah ada yang tahu ya, ini kapur ya. Nah, ini kapurnya ini kebetulan ini warna-warni. Ada juga kapur yang khusus putih, warnanya putih saja. Nah, ini ya. Nah, ini kapur. Ini warna apa ya? Pak Andi nggak bisa jawab ini warna apa ya, karena Pak Andi nggak tahu warna ya, nggak bisa mengenali warna dengan baik. Nih kapur. Nah, kapur ini ya zaman dahulunya kapan ya? Zaman orang tua kalian deh, zaman kakek nenek kalian. Nah, ini digunakan untuk menulis di papan tulis. Papan tulisnya itu warnanya hitam ya dan berbentuk kasar. Kalau yang sekarang kan putih dan halus permukaannya. Tapi kalau zaman dahulu itu hitam dan kasar. Agar apa? Agar mudah ya menuliskan ya apakah kalimat, angka dan lain-lain menggunakan kapur. Nih zaman dahulu ya menggunakan kapur. Nah, jadi warnanya putih rata-rata. Kalau yang warna ini biasanya yang khusus. Ini warna apa lagi nih ya? Pak Andi mau nyebut takut salah. Nah, ini warna-warni kan? Ya, ini kapur ya. Nanti dituliskan. Nah,
Kok ke kapur-kapur sih Pak? Nah itu dia. Nah kapur ini ya bersumber dari sumber daya alam, berasal dari sumber daya alam. Nah tapi yang non hayati, bukan yang dari makhluk hidup ya. Berarti dari batuan. Jadi batuan kapur itu ada ya. Nah bisa dibentuk berbagai macam. Iya. Bahasa Inggrisnya apa ini? Nah, sekalian belajar bahasa Inggris nih. Chalk ya, CHALK, chalk ya. Coklat bukan. Chalk ya. Ya kurang lebih gitu ya. Mudah-mudahan Pani nggak salah sebut. Nah, ini kapur. Nah, zaman dulu lagi, zaman peperangan, zaman perjuangan sebelum Indonesia merdeka, itu dulu namanya sekolah rakyat ya. Gurunya pakai kapur, muridnya nulisnya tidak pakai buku, tapi pakai genteng. Tahu genteng nggak? Itu tuh yang menutupi atap rumah kita, iya kan? Terbuat dari tanah liat, digunakan untuk menulis. Nah, zaman dulu seperti itu. Ada yang menggunakan kapur sebagai alat tulisnya, ada yang menggunakan arang. Nah, beberapa ada yang menggunakan arang untuk menulis. Di atas genteng apa genting ya bahasa Indonesianya yang tepat tuh ya. Nanti dicek ya, dicari tahu ya. Nah, itu ya. Nah, tadi Pak Andi bilang kan, kali ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam hayati dan pekerjaan, apakah ada hubungannya dengan sumber daya alam. Nah, ini pekerjaan guru, pengajar dulu ada hubungannya dengan sumber daya alam. Zaman dahulu mereka menggunakan ini kapur, berarti berasal dari batuan. Nah, ini non hayati, bukan makhluk hidup. Berarti mining ya, mineral hasil tambang. Ya, kalau paling dekat itu di Bogor. Di Bogor banyak tambang-tambang batuan. Oh, gunung-gunung jadi gundul, rusak ya, karena ditambang untuk diambil sumber dayanya ya, contohnya adalah kapur. Nah itu ya, oke ya. Ada Bu Komara, iya, ada Bu Komara. Ya, itu ya. Nah, kalau sekarang kan pakai apa guru-guru ngajar nih ya? Tapi Pandi jangan disebut guru ya, Pandi nggak mau disebut guru. Mana Pandi nggak punya alat tuh, guru nggak punya alat lagi. Nih spidol ya, berarti kalau kita lihat ini ada selubung plastiknya ya, selubung plastik ya, apa sih bungkus ya. Nah ini selubung plastik nih, berarti ini dari biji plastik ya. Nah ini plastik ya, ini dari biji plastik berarti. Nah ininya pun apa ya, cangkangnya, selnya ya, apa bilangnya ya, pokoknya badannya ya, bagian badannya ini pun dari plastik. Lalu ini apa ini ya, seperti serabut ya. Iya, seperti serabut ya, seperti kayak apa ya, busa seperti itu, tapi dia dikeraskan ya, keras, bentuknya lebih keras. Nah, dan ada cairannya ya kan. Nah berarti kalau kita lihat pekerjaan guru berhubungan dengan hasil sumber daya alam. Dalam hal ini kalau spidol berarti apa? Plastik atau biji plastik ya kan. Lalu tinta ya, ada airnya, berarti lalu ada zat pewarnanya untuk warna hitam, warna biru dan lain-lainnya. Berarti ada zat pewarnanya ya. Ada yang dari alam pewarnanya, ada yang dari pabrik atau sintesis atau kimia disebutnya ya. Jadi kalau yang dibuat oleh manusia, zat pewarnanya itu kadangkala disebutnya dengan sintesis atau kimia ya. Tuh ya. Ini kaitannya satu pekerjaan dengan sumber daya alam. Lalu bagaimana yang bekerjanya sebagai petani? Iya kan? Ada sumber daya alamnya enggak? Ada alat yang digunakan. Pertama cangkul. Cangkul itu gagangnya terbuat dari kayu. Terus mata cangkulnya apakah dari besi atau baja? Ya itu ya, dari
berarti kalau kayunya berarti dari dari hayati, kayunya dari hayati, dari tumbuhan, dari pohon. Kalau mata cangkulnya berarti dari besi ya, dari non hayati ya, yang tidak dapat diperbarui ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana, ini tugas yang pertama ya, latihan, bukan tugas, latihan. Kalian tanyakan ke orang tua kalian, apakah ibu atau bapak, salah satunya saja, apa pekerjaannya, dan kira-kira kalian cari tahu saat bekerja orang tua kalian menggunakan alat apa, ada tidak kaitannya dengan sumber daya alam. Sumber daya alamnya boleh yang hayati, boleh yang non hayati. Berarti kalau yang hayati berasal dari makhluk hidup, tumbuhan atau hewan. Kalau yang non hayati berarti hasil tambang. Iya, gitu ya. Apakah emas, apakah perak, apakah besi dan lain-lain ya. Itu latihan yang pertama, cari tahu pekerjaan orang tua kalian apa. Satu saja ya, kalau dua-duanya bekerja cukup satu saja ya. Itu ya, itu yang pertama. Nah, jadi kalau pekerjaan, apakah ada hubungannya dengan sumber daya alam, kita sama-sama cari tahu nih. Nah, nanti kita lihat lebih banyak mana, apakah yang hayati atau yang non hayati, ya. Nah, dari data kalian, dari jawaban kalian nanti. Nah, lalu kembali lagi dengan sumber daya alam yang hayati, ya, yaitu yang berasal dari makhluk hidup, berasal dari tumbuhan atau hewan. Ya, di buku di halaman 65 dikatakan ya, sumber daya alam hayati adalah yang berasal dari makhluk hidup ya. Apakah dari tumbuhan ya, istilahnya nabati ya, kalau dari tumbuhan nabati. Apakah dari hewan ya, disebutnya hewani ya. Kekencengan ya. Nah, sumber daya alam hayati jelas sangat memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, karena sehari-hari kita butuh makan ya, butuh kekuatan untuk tubuh kita. Kita butuh nasi ya, berasal dari beras dari padi ya kan. Nah, itu pun sumber daya alamnya dikelola oleh petani gitu kan. Apalagi butuh minum ya, sekarang minumnya banyak yang cepat ya, instan ya, kita beli air kemasan dan segala macam ya. Padahal di rumah kalau masih ada sumur ya, air sumur itu dulu ya, dimasak dulu ya, airnya dimasak baru dikonsumsi, diminum atau yang lainnya. Nah itu ya, ini kalau air dari kekal ya. Pak Andi mau ngarahin tumbuhan lupa. Ya misalnya kita butuh sayuran, kita butuh sayuran, makan sayuran ya. Berarti kalau sekarang nih lagi pandemi, banyak nih orang tua yang atau siapapun ya, yang menanam tanaman hidroponik ya, yang organik, yang sendiri. Cabenya tumbuh langsung diulek ya, ngerujak ya. Daun payanya tumbuh, dipetik-petik bikin sayur paya dan lain-lain ya. Itu ya, karena yang hayati itu sangat dekat dengan kebutuhan kita ya. Kalau yang non hayati seperti emas, perak, besi kan meski dibutuhkan tapi tidak tiap hari ya, tidak selalu ya, dan tidak utama ya, dalam artian begitu ya. Kalaupun ada yang gunakan, kita tidak secara langsung. Oh, kita butuh besi misalnya buat teralis rumah ya, buat bikin pagar ya, misalnya seperti itu ya. Itu yang non hayati ya, yang hasil tambang. Nah, setelah mengerjakan mengerjakan latihan yang tadi tuh, yang pertama, orang tua pekerjaannya apa, lalu sumber daya alamnya apa, kita ke halaman 66. Iya, ya. Kita 66, bagian ayo pahami dan jawab bagian A ya. Halaman 66, bagian A, ayo pahami dan jawab. Nah, jadi ada dua latihannya ya, mudah-mudahan bisa dikerjakan. Itu ya.
Oke, untuk hari ini penyampaian materinya cukup singkat. Nanti Pak Andi berikan tambahan jika waktunya masih cukup ya. Silakan setelah menyaksikan video ini silakan langsung kalian kerjakan. Kurang lebih Pak Andi beri waktu 8 sampai 10 menit ya. Ya, nanti ini belum ditutup ya, belum ditutup. Ini hanya penjelasan materi saja. Jadi Pak Andi nutup penjelasan materi ya. Oke, itu saja yang bisa Pak Andi sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di grup WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.